Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Herunisa, stambuk saya 2019-31/9. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Sintesis Sistem Akuntansi Perpajakan. Tahun penulisan 2019, penulis E. Prastiwi dan Imade Narsa. ISSN 20867603. ISSN-nya 20895879. Dipublikasikan pada tahun 2019. Direview oleh saya sendiri, Nabila Herunisa, tanggal review 24 Juni 2022. Latar belakang. Pemerintah menerapkan self-assessment. Sistem ini memberikan kewenangan dan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri. Dalam perseksi wajib pajak, sistem assessment tersebut dapat dipandang sebagai sesuatu kesempatan untuk melakukan kecurangan karena wajib pajak. Kepatuhan pajaknya sendiri, meskipun ketentuan undang-undang perpajakan mengatur sanksi administrasi dan pidana atas tindakan kecurangan wajib pajak. Adapun tujuan tersebut, penelitian ini bertujuan menyajikan pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam mendesain sistem akuntansi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini menyajikan telah literatur tentang strategi yang dapat dipertimbangkan dalam mendesain sistem akuntansi perpajakan. Adapun teori TPB dikemukakan oleh Adjen pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa teori perilaku direncanakan telah digunakan secara ekstensif untuk memprediksikan dan menjelaskan keinginan berperilaku dan perilaku akmal dalam psikologi sosial. Individu tersebut memiliki halangan atau hambatan sehingga perilakunya tidak bisa semuanya sendiri. Hubungan sikap terdapat perilaku merupakan meyakinkan individu terhadap perilaku, menggambarkan probabilitas subjektif bahwa perilaku dalam menyatakan akan menghasilkan hasil tertentu, dan evaluasi menggambarkan penilaian implisit. Adapun metode penelitian, terdapat dua teknik dalam sistem review, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Teknik metodologi adalah metode analisis dari sejumlah hasil penelitian dalam masalah sejenis dengan merangkum hasil penelitian terlebih dahulu secara kuantitatif. Adapun hasil penelitian, kepatuhan pajak didefinisikan sangat luas dan beberapa ahli telah mendefinisikan kepatuhan pajak dalam berbagai perspektif secara umum. Dapat didefinisikan sebagai kesediaan individu dan entitas kena pajak untuk bertindak sesuai dengan semangat serta hukum dan administrasi pajak tanpa paksa. Adapun tinjauan faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Variabel pertama dapat pemilihan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah pertimbangan risiko atau probabilitas deteksi oleh otoritas pajak yang tingkat hukumnya yang terkait dengan perilaku yang bertentangan dengan hukum pajak. Adapun pendekatan desain sistem akuntansi perpajakan berdasarkan berbagai faktor mempengaruhi kepatuhan pajak yang telah dikelompokkan pada bagian sebelumnya. Pemerintah bisa menentukan kebijakan atau upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian cukup kompleks sehingga jelas bagi pembaca. 2. Menceritakan fenomena dan solusi dengan sistem perpajakan di Indonesia. Adapun kekurangan, 1. Menggunakan banyak bahasa asing. 2. Hanya satu variabel yang digunakan untuk teori. Adapun kesimpulan, tinjauan sistem perpajakan menetapkan kepatuhan merupakan fondasi dasar sistem pemungutan pajak self-assessment system. Kepatuhan dicirikan dengan terpenuhnya kewajiban pajak baik secara formal maupun materi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela merujuk pada perspektif fisiologi dan sosiologi. Secara faktor mempengaruhi kepatuhan yang dipaksa merujuk pada perspektif ekonomi.
Adapun perbedaan motivasi WP diperlakukan suatu sistem yang dapat menjalin segala motivasi terhadap dalam tujuan akhir sistem perpajakan. Jadi untuk mengakhiri presentasi hari ini, saya ucapkan dengan